Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Rombel C 2020. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perspektif global dalam kepentingan pendidikan. Nah, kita akan membahas materi hari ini yaitu tentang hakikat dan konsep perspektif global serta implementasi perspektif global dalam pendidikan. Sebelum membahas lebih rincinya, tentunya kita harus mengetahui apa itu perspektif global. Kira-kira apa ya perspektif global itu? Nah, akan saya jelaskan bahwa perspektif global yaitu merupakan suatu cara pandang atau cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga harus diarahkan untuk kepentingan global. Hal ini merupakan cara pandang yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan adalah kepentingan yang lebih luas. Misalnya kita perspektif global dalam dunia yaitu tentang isu global bisa mengenai HAM, keadilan, tentang bidang pendidikan, atau tentang gender, kekerasan dalam rumah tangga, atau yang terakhir bisa juga konflik antar kelompok. Baik, jika dalam konteks pendidikan kita harus mengetahui sifat yang harus dimiliki oleh pendidik atau komunikator. Yang pertama yaitu tentunya harus tertarik dan peduli terhadap kejadian dan kegiatan pada masyarakat lokal, nasional maupun secara global. Yang kedua, secara aktif mencari dan menyimpan informasi bersifat dunia. Yang ketiga, mempunyai sifat terbuka, mau menerima setiap adanya pembaruan. Dan yang terakhir, mampu menyeleksi informasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat kita. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep perspektif global dalam pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan ini tentunya memiliki wawasan yang sangat luas, yaitu diantaranya berwawasan budaya, sosiologi, psikologi, ekonomi, agama, ideologi politik, dan yang terakhir yaitu tentang pertahanan dan keamanan. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu pendidikan berwawasan budaya. Hal ini mengandung konsekuensi pemantapan atau reformasi budaya yang dijadikan acuan, hasil, dan dampak dalam pendidikan. Selanjutnya dalam bidang sosiologi mengandung pengertian bahwa orientasi pokok pendidikan adalah struktur dan fungsi masyarakat yang dijadikan sebagai dasar dan tujuan. Selanjutnya dalam bidang psikologi mengandung arti bahwa proses pendidikan dilihat sebagai interaksi psikologis antar komponen pendidikan. Sedangkan dalam bidang ekonomi berorientasi bahwa semua proses dan hasil pendidikan dapat dan perlu dievaluasi secara ekonomi. Selanjutnya dalam bidang agama menempatkan nurani sebagai bagian yang paling esensial dalam pendidikan atau dalam struktur feeling, sensing, thinking, dan yang terakhir believing. Selanjutnya bidang ideologi politik. Hal ini menempatkan pendidikan dalam implementasi ideologi politik. Ide politik ini yaitu meliputi demokrasi, konservatisme, liberalisme, keadilan, dan yang terakhir kesejahteraan. Selanjutnya berwawasan pertahanan dan keamanan. Hal ini menempatkan pendidikan dalam konteks pertahanan. Dalam konteks pertahanan ini meliputi bela negara dan keamanan bangsa dan masyarakat. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai contoh atau implementasi perspektif global dalam pendidikan. Contoh yang pertama yaitu guru membuat soal matematika dengan menggunakan data kependudukan negara-negara berkembang, menjelaskan soal gizi dengan menggambarkan kondisi kelaparan di kawasan tertentu di Afrika. Contohnya negara Afrika yang memiliki nilai gizi yang sangat rendah. Selanjutnya, implementasi yang kedua yaitu mempermudah siswa dalam melakukan hubungan interaksi dengan kebudayaan asing. Misalnya adanya kegiatan Olimpiade Internasional untuk tingkat SD. Kegiatan Olimpiade tersebut dilakukan oleh 2 orang siswa SD sebagai perwakilan dari Indonesia.
Mereka membuat dan mempresentasikan hasil percobaannya dalam membuat kulkas tanpa listrik yang dipresentasikan di salah satu negara di kawasan Asia Timur. Implementasi yang terakhir yaitu mengajarkan siswa agar mampu menjaga dan mengolah sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Misalnya, siswa yang bertempat tinggal di daerah perairan mampu menjaga dan mengolah hasil sumber daya alam, bahan mentah menjadi bahan siap pakai dengan menggunakan teknologi modern. Siswa yang tinggal di daerah pegunungan mampu menjaga dan mengolah hasil sumber daya alam berupa sayuran maupun buah-buahan organik yang dapat diperdagangkan di kota dengan menggunakan alat modern. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.